Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, khususnya organ daun, bunga, serta buah dan biji. Tujuannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi daun. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi bunga. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi buah. Baik, kita ulangi lagi rangkuman materi yang lalu. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa ada epidermis, parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Sedangkan jaringan penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Sedangkan jaringan pengangkut terdiri dari xilem, pembuluh kayu, dan floem, pembuluh tapis. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah dan biji. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, ini yang utama, kemudian bunga, serta buah dan biji. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung
zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar atau seperti pita. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Mari kita lihat struktur luar daun dikotil dan monokotil. Kita lihat perbedaannya. Yang ini daun pepaya, peruratannya menjala. Berarti ini termasuk tumbuhan apa? Pepaya termasuk tumbuhan dikotil ya. Kemudian yang B, daun jagung, peruratannya sejajar, berarti termasuk jagung, termasuk tumbuhan monokotil. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Kemudian energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida, CO2, dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa, C6H12O6, dan oksigen. Coba perhatikan reaksi fotosintesis berikut. CO2, karbon dioksida, plus H2O. Kemudian pada proses fotosintesis ini membutuhkan energi cahaya, dan energi cahaya ini ditangkap oleh klorofil, kemudian akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus O2 atau oksigen. Nah, reaksi fotosintesis ini terjadi pada siang hari karena pada proses ini membutuhkan cahaya. Nah, pada siang hari kalau kita berteduh di bawah pohon akan terasa segar. Karena apa? Karena pada proses fotosintesis ini selain menghasilkan glukosa juga menghasilkan oksigen, sehingga kita bisa menghirup oksigen. Sehingga kita lebih leluasa menghirup oksigen dan tubuh kita akan terasa lebih segar. Kemudian yang D, organ bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau
hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Ini kita lihat struktur bunga. Kita lihat ada kepala putih, ada mahkota, ada benang sari, ada tangkai putih, ada bakal buah, ada kandung lembaga atau bakal biji, ada kelopak, ada tangkai. Ini struktur bunga lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun, ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil tidak sama. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Jadi yang berkelipatan 3 ini tumbuhan monokotil ya. Sedangkan yang berkelipatan 4 atau 5 ini tumbuhan dikotil. Bisa kalian lihat nanti kalau kalian melihat bunga ya. Sekarang lanjut ke buah dan biji. Pernahkah kamu memakan buah mangga atau buah yang lain? Nah, di dalam buah biasanya terdapat biji. Buah dan biji berasal dari salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putih atau stilus. Dan kepala putih atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, coba kita lihat buah mangga. Kita lihat bagian-bagiannya.
Ini ada biji, kemudian ada daging buah, kemudian ada kulit buah. Dari kulit buah, kemudian daging buah, yang paling dalam adalah biji. Nah, sekarang kita lihat struktur putik. Ini ada kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, ini ada bakal buah, kemudian ada bakal biji atau ovul. Bakal buah nanti berkembang akan menjadi buah, kemudian bakal biji akan menjadi biji. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita coba merangkum materi ini. Organ tumbuhan selain akar dan batang adalah daun, bunga, serta buah dan biji. Fungsi daun adalah mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, kemudian mengatur penguapan atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Bunga akan berkembang menjadi buah dan biji. Itulah ringkasan atau rangkuman untuk kali ini. Coba nanti kalian pelajari lagi yang lebih seksama. Nah, untuk materi berikutnya adalah sistem pencernaan. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu materi kali ini. Tetap semangat, berdoa dan belajar. Pasti kalian sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.